Hai, selamat datang di Keharsan Story. Kali ini saya akan menceritakan alur dari film The Sixth Sense. Di awal terlihat seorang wanita tengah mengambil sebuah anggur merah di sebuah tempat, mungkin itu di bawah rumahnya. Namun dia merasakan seperti ada seseorang yang tengah melewatinya. Dengan perasaan yang kurang enak, wanita itu pun langsung naik ke atas untuk menemui suaminya. Nah, di sini suaminya bernama Dr. Malcolm dan istrinya bernama Anna. Di situ terlihat Anna sedang membacakan piagam yang diberikan kepada suaminya, yaitu Dr. Malcolm, yang diketahui bahwa Dr. Malcolm adalah seorang dokter spesialis psikologi anak, yang pekerjaan Dr. Malcolm adalah khusus untuk menangani anak-anak yang berperilaku aneh seperti mengalami gangguan jiwa dan lain sebagainya. Di situ juga Anna menyinggung soal pengorbanan yang telah ia lakukan, termasuk pengorbanan hubungan dengan istrinya, yang mana Dr. Malcolm pulang selalu larut malam. Bisa dibilang bahwa Dr. Malcolm sibuk untuk mengurusi anak-anak yang mengalami gangguan psikologis, namun dia sendiri lupa memikirkan keluarganya sendiri. Saat Anna dan Dr. Malcolm berada di kamarnya, Anna terkejut melihat kaca jendela rumahnya yang telah pecah, dan terlihat sebuah bayangan muncul dan masuk ke dalam WC. Dr. Malcolm pun dengan hati-hati memeriksa WC tersebut. Di situ dia melihat seorang anak muda yang sepertinya sedang ketakutan. Mungkin anak muda yang ketakutan itulah yang sempat mendatangi Anna saat dia turun ke bawah untuk mengambil anggur merah. Dr. Malcolm pun mengatakan bahwa ini adalah rumahnya dan dia masuk secara ilegal, dan dia juga mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada obat-obatan. Karena Dr. Malcolm melihat pria itu seperti sedang ketergantungan obat. Pria aneh itu pun maju dan Dr. Malcolm langsung mundur dengan seketika. Mereka terlibat percakapan yang mengatakan bahwa pria aneh itu adalah pasien dari Dr. Malcolm yang bernama Vincent Gray, yang Dr. Malcolm sendiri tinggalkan saat dia masih kecil. Pria aneh itu pun mengatakan bahwa dia sendirian dan ketakutan serta banyak orang yang menganggapnya aneh, sampai anak aneh itu terus mengalami gangguan psikologis. Dr. Malcolm pun menawarkan agar dia bisa mengobatinya seperti dulu lagi, namun sepertinya itu sudah telat. Pria aneh itu pun berbalik badan mengambil pistol dan menembak perut Dr. Malcolm, dan pria aneh itu juga menembak dirinya sendiri tepat di kepalanya. Perlu diingat bahwa tujuan dari Dr. Malcolm adalah untuk menyembuhkan anak-anak yang mengalami gangguan psikologis yang menyebabkan mereka terasingkan dari keluarga dan pertemanannya. Keesokan paginya saat musim semi tiba, di situ terlihat Dr. Malcolm tengah melihat-lihat catatannya yang berisi daftar anak yang mengalami gangguan psikologis, yang di situ juga ada nama Vincent Gray yang telah menembaknya saat malam hari. Anak selanjutnya yang mengalami gangguan psikologis yang membutuhkan bantuan dari Dr. Malcolm adalah anak bernama Cole. Karena Dr. Malcolm punya niat untuk menyembuhkan Cole karena dia juga mengalami gangguan psikologis yang hampir sama seperti Vincent Gray. Terlihat Cole tengah berlari untuk menuju suatu tempat dan Dr. Malcolm pun membututinya, dan Cole ternyata mengunjungi sebuah gereja. Dr. Malcolm pun mencarinya di gereja dan dia mendapatinya tengah bersembunyi di salah satu kursi. Dan mereka pun terlibat percakapan, yang mana di percakapan tersebut Cole menanyakan apakah Dr. Malcolm adalah dokter yang hebat. Dan Dr. Malcolm menanyakan basa-basi kepada Cole tentang mainan miliknya, dan Dr. Malcolm menanyakan apa yang Cole katakan kepada mainannya saat Dr. Malcolm datang. Dan Cole menjawab De profundus clamo adite domine. Dan Cole pun meninggalkan gereja itu sembari mengambil salah satu mainan atau patung di gereja tersebut untuk dibawa pulang. Saat malam tiba, Dr. Malcolm pun pulang ke rumahnya dan dia melihat rumahnya sepi dan hanya tersedia makanan satu piring di meja, yang Dr. Malcolm mengira bahwa istrinya marah karena Dr. Malcolm pulang larut malam lagi. Dan istrinya pun tengah tidur sembari memegang tisu, yang mungkin istrinya tengah menangis karena Dr. Malcolm sangat sibuk untuk bekerja sehingga lupa mengurus istrinya sendiri. Dr. Malcolm pun ke ruang bawah tanah tempat dia selalu bekerja sehabis meneliti anak-anak yang mengalami gangguan psikologis. Di situ dia mengambil sebuah buku kamus bahasa Latin, yang mana dia akan mencari arti dari yang Cole ucapkan saat di gereja tadi. Dan dia mendapati bahwa arti dari De profundus clamo adite domine adalah dari kedalaman aku berteriak memanggilmu Tuhan. Dan Dr. Malcolm pun kebingungan.
Saat pagi tiba, terlihat seorang wanita tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ternyata itu adalah ibunya Cole. Ibunya Cole pun terlihat kesal karena Cole sudah mengacak-acak lemari dapur yang mungkin Cole tengah mencari barang dan lupa untuk menutup lemari itu kembali. Dan ibunya pun memanggil Cole untuk sarapan. Di situ ibunya melihat bahwa di dasi milik Cole terdapat noda dan ibunya ke kamar mandi untuk menggantikan dasi milik Cole. Hanya selang beberapa detik saat ibunya kembali, ibunya terkejut karena semua pintu lemari di dapur terbuka semua dan ibunya menanyakan apa yang Cole cari. Ternyata Cole tengah mencari Pop-Tarts dan Cole menanyakan apa yang ibunya pikir tentang Cole. Apakah berpikir buruk? Dan ibunya menjawab bahwa dia tidak berpikiran buruk tentang anaknya Cole. Dan Cole pun berangkat sekolah bersama temannya. Saat Cole telah kembali ke rumahnya, dia melihat bahwa ibunya tengah termenung dan Dr. Malcolm sudah berada di rumahnya. Cole pun takut untuk mendekati orang baru seperti Dr. Malcolm. Namun Dr. Malcolm berusaha mengajaknya berdialog untuk menceritakan rahasia-rahasia Cole kepada Dr. Malcolm sehingga Dr. Malcolm bisa membantunya menyelesaikan masalah. Namun Cole mengatakan bahwa Dr. Malcolm adalah orang yang baik, tetapi dia tidak bisa menolong Cole dan Cole pun pergi. Dan saat malam telah larut, Dr. Malcolm pun mendatangi restoran untuk menemui istrinya. Namun sepertinya Dr. Malcolm telat datang dan istrinya pun pulang meninggalkannya sembari menunduk dan berkata happy anniversary. Keesokan harinya, Dr. Malcolm pun mendatangi Cole lagi. Dan saat Dr. Malcolm ingin pulang, Dr. Malcolm menyuruh Cole untuk memikirkan sesuatu yang dia inginkan saat bertemu lagi dengan Dr. Malcolm. Cole mengatakan daripada memikirkan sesuatu yang dia inginkan, lebih baik untuk memikirkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan Cole mengatakan bahwa dia tidak ingin takut lagi. Saat Dr. Malcolm di bawah rumah dan sedang bekerja meneliti pekerjaannya, dia mendengar istrinya sedang berbicara dengan laki-laki lain. Dan saat Dr. Malcolm melihat di balik jendela bawah rumah, dia melihat ada laki-laki yang barusan keluar dari rumahnya, tetapi Dr. Malcolm positive thinking terhadap laki-laki itu. Beralih saat Cole di sekolah, terlihat dia sedang mendengarkan pertanyaan gurunya tentang 100 tahun yang lalu gedung sekolah mereka dipakai untuk apa. Dan Cole menjawab, gedung tersebut dipakai untuk menggantung orang, mereka menyeret orang-orang, serta orang-orang itu menangis dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Dan seluruh anak di situ langsung memperhatikan Cole. Gurunya pun menyangkal akan hal itu dan mereka terlibat perdebatan. Cole juga mengatakan bahwa gurunya itu dulu adalah orang yang gagap saat masih di sekolah tersebut dan terus-terusan mengatakan gurunya gagap yang membuat Cole dikeluarkan dari kelas. Saat ditemui oleh Dr. Malcolm, Cole berkata bahwa dia sedang malas untuk berbicara, namun karena Dr. Malcolm adalah seorang yang pandai dalam mengatasi psikologis anak, dia memainkan sulap untuk menghibur Cole dan benar saja Cole pun terhibur. Di malam harinya, Dr. Malcolm pulang ke rumahnya dan dia melihat Anna sedang mandi. Dan di situ juga dia melihat obat depresi milik Anna. Dr. Malcolm berpikiran bahwa Anna menggunakan obat tersebut karena Anna mengalami depresi akibat Dr. Malcolm selalu telat pulang dan jarang mengurus keluarganya sendiri sehingga Anna menjadi depresi. Di sisi lain terlihat Cole tengah berada di pesta ulang tahun temannya. Di situ dia melihat ke arah tangga dan dia naik ke tangga karena dia mendengar ada orang yang berbicara di atas tangga. Dia melihat ada sebuah pintu dan dia mendengar ada seseorang pria yang meminta pertolongannya di balik tempat tersebut. Saat itu juga teman-temannya mengunjungi Cole ke atas dan teman-temannya mengajak untuk bermain pura-pura yang mana permainan itu berjudul Terperangkap di Penjara. Teman-teman Cole pun memasukkan Cole ke tempat yang mana ada seorang pria meminta tolong tadi dan di situ Cole berteriak-teriak meminta tolong sehingga ibu Cole naik ke atas tangga dan berusaha membuka pintunya dan tidak bisa. Sampai akhirnya Cole berhenti berteriak dan pintunya pun berhasil ibunya buka. Di situ terlihat Cole tengah pingsan dan ibunya langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter mengatakan bahwa Cole tidak apa-apa namun terdapat berbagai luka memar di tubuhnya dan dokter pun mengira bahwa ibunya Cole lah yang menyiksa anaknya sendiri. Dan dokter menyuruh ibunya Cole untuk menemui seorang dokter yang nanti ditanyai masalah Cole. Dan Dr. Malcolm pun menjenguk Cole tetapi Cole malah bertanya apakah Dr. Malcolm baik-baik saja karena Cole melihat dari mata Dr. Malcolm bahwa dia tidak sedang baik-baik saja.
Dan Dr. Malcolm pun bercerita bahwa dulu kala ada seorang bernama Malcolm. Dia menangani anak-anak. Dia sangat suka pekerjaannya dan dia mencintai pekerjaannya lebih dari segalanya. Suatu malam dia sadar telah melakukan kesalahan dengan salah satu pasiennya dan dia tidak bisa menolong anak itu lagi. Dan dia terus memikirkan kegagalannya itu dan dia tidak bisa lupa. Sejak itu keadaan jadi berubah. Malcolm tak seperti dulu lagi dan istrinya tidak suka dengan perubahan itu. Mereka nyaris tak pernah berbicara. Mereka seperti orang asing. Lalu suatu hari Malcolm bertemu dengan seorang anak yang baik, anak yang hebat. Anak itu mengingatkannya pada anak yang satunya. Dan Malcolm memutuskan untuk mencoba membantu anak baru itu sebab dia merasa jika dia bisa membantu anak baru ini, itu akan seperti membantu anak yang satunya lagi. Yang Dr. Malcolm maksud adalah Vincent karena dia telah gagal membantu anak itu. Dan di akhir cerita, Cole bertanya tentang bagaimana akhir cerita itu. Dr. Malcolm menjawab, entahlah. Dan saat itu juga Cole menceritakan rahasianya kepada Dr. Malcolm.